kan Ray bilang kalau bikin lirik harus kena banget, Harus kena bisa banget. kita ya ngalamin Ada gitu. meaningnya gitu betul. ya. Akhirnya pas hari itu aku break lah ya, intinya udah putus, bikin lirik deh. Ya udah bikin aja gitu kayak Ray ini aku ada lirik karena di hari momen itu biar takutnya momennya hilang gitu. Iya. Udah aja bikin lirik ya, intinya lagu ini tentang apa ya? Grief. Kalau nggak bisa dipaksa nggak usah maksain. Gitu aja. nggak Kalau bisa udah nggak mau udah jangan dipaksa. Jangan Judul tidak lagunya ya. aku spill juga boleh sih. Iya, Kalau nggak apa-apa. judul lagunya judulnya Semestinya. Semestinya, guys. Langsung aku nginget dia waktu ketemu aku Nangis nangis ya. gitu ya. Nangis Kamu ya. udah Enggak nangis Aduh. juga bro. Aduh, udah keinget langsung gue. Enggak lah. Mereka bilang melupakan perihal waktu, tapi bagiku tak semudah itu gitu. Karena kan teman-teman suka bilang, udah tinggalin aja lah, gak benar tuh cewek gitu. Tapi kan menurut dia pribadi membekas itu, kita nggak bisa ngejudge dia harus gampang langsung lupain orang yang dia sayang gitu kan. Meskipun si orang yang dia sayang juga nggak bisa berbalik sayang sama dia sebenarnya gitu, karena dia udah milih orang lain gitu. Andy, yum yum yum. Welcome back di Candy Talk, guys. Hari ini kita lagi sama Ben di tengah dinginnya kota Bandung gitu ya, yang selalu ngehadirin hal-hal baru di skena musik. Kita lagi kedatangan band yang kayaknya nggak cuma didengerin, tapi you can feel it. This is Captivate. Yeah. Halo semuanya, Hai. selamat datang berarti ya. Selamat datang ya. Ini pertama kali aku mampir ke sini. Selamat datang di Candy Talk, guys. Oke. Sebelumnya boleh kenalin dulu gak sih? Siapa? Oke, boleh. Jadi halo teman-teman, salam kenal. Kalau yang belum tahu, aku Ray. Aku adalah salah satu personil di Captivate. Hai teman-teman, aku Opik sama di personil Captivate juga. Kalau Kak Opik apa nih Kak? Gitar. Kalau Kak Ray? Aku gitar vokal. Gitar vokal. Oke. Sebelumnya bisa diceritain sedikit nggak tentang Captivate? Terbentuknya tuh sejak kapan dan gimana awal mula kebentuknya band ini tuh? Oke. Jadi dulu tuh apa ya? Kita bisa disebut band beruntung lah ya. Beruntung ya? Iya, jadi band beruntung. Kalau aku bilangnya band beruntung karena apa? Jadi sebelum bikin band ini, aku sama Opik sama yang lain udah satu tongkrongan. Ya Opik punya band, yang lain juga punya band gitu. Jadi karena dari lingkungan terus ya area juga deket-deketan, ya aku iseng aja bikin project ini gitu. Terus ngajak Opik lah gitu buat ikut di Captivate. Cuman dulu Opik tuh setahun dulu di Captivate jadi session, additional lah, additional player. Jadi personalnya tuh cuma ada aku dan drummer, karena drummer teman satu kampus. Ngajak Opik, ya udah jadi jalan setahun. Nambah lagi satu. Nambah lagi satu, ada basis juga additional dulu sama. Jadi kurang lebih Opik 1 tahun setengah, si basis setengah tahun tuh nge-session. Udah jalan, udah jadi personil aja lah kata aku. Soalnya aku sama drummer berat bayar studio. Berawal dari berat bayar berat studio potongan ya. studionya. Jadi kalau dia jadi personil, seenggaknya jadi dibagi 4 kan gitu ya. Udahlah, terus saya ngobrol mau nggak? Tapi dia izin dulu sama bandnya. Ini punya band juga. Ya itu soalnya ada cemburu sosial ya waktu itu. Ada sedikit Biasa lah ya. ada sedikit miskomunikasi lah antara aku dengan teman-teman bandnya Opik juga. Jadi nyangkanya ya aku merebut gitarisnya lah gitu. Jadi ya udah, tapi berjalan dengan begitu aja gitu. Teman-teman juga akhirnya udah pada ngerti. Jadi kalau bisa disebut establishnya sih di 2018 17 lah. 17 itu produksi mini album, 2018 rilis udah bareng sama Taufik. Berarti base-nya dari tongkrongan emang teman-teman tongkrongan ya. Tapi kenapa sih Kak milih nama Captivate? Ada makna nggak dibalik? Lucu nih. Jadi teman-teman banyak banget yang nanya, kenapa nama bandnya Captivate? Karena awam orang dengar kata kayak kalau misalnya lihat band ada Revenge the Fate ya kan, itu nggak awam dong. Maksudnya tiba-tiba ada band namanya Captivate, awam banget gitu. Ya itu juga aku juga awalnya iseng sebenarnya ngasih nama karena dulu belum ada Opik, jadi aku jalan dulu sendiri 2015 kan. Ya bikin band gitu aja, terus lihat ada band
band UK kalau nggak salah namanya. Nama bandnya itu Marmozet. Dia band rock progresif gitu, vokalisnya cewek. Terus dia punya judul lagu, satu lagu judulnya Captivate You. Penasaran apa ini artinya ya? Terus aku searching, oh ternyata bahasa Inggris nih. Ala-ala British gitu kan, band-band UK pas di searching artinya, wah lucu juga nih artinya gitu. Cuman kalau diartiin bahasa Indonesia agak geli sih artinya gitu. Jadi kalau teman-teman boleh cek di Google ya, Captivate itu dalam bahasa Inggris, arti bahasa Indonesia adalah memikat hati. Anjay, memikat hati ya. Gak expect kan? Jadi kata kalimatnya Captivate, terus arti bahasa Indonesia memikat hati gitu. Jadi kayak sebenarnya ada guilty pleasure-nya juga jadinya gitu kan. Cuman karena kayak bahasa Inggris tersamarkan lah gitu. Tersamarkan, iya sih. Kayaknya hal-hal yang cringe di bahasa Indonesia, tapi kalau di bahasa Inggrisin kayaknya keren. Ya, kayak kalau bahasa Indonesia cari pacar lagi misalnya, di bahasa Inggrisin nggak akan segeli itu mungkin ya gitu. Tapi namanya kan Captivate. Tapi kakak pengen dikenal sebagai band yang kayak gimana sih di antara audiensnya gitu? Sebenarnya dulu nggak ada target kayak gimana ya. Aku bilang itu kita tuh bandnya beruntung karena ada di lingkungan komunitasnya yang kuat, dan secara sisi pertemanan, kalau Opik dulu kan udah ngeband duluan sebelum aku. Dia udah ngeband, punya band hardcore. Oh sebelumnya hardcore? Band hardcore sama Sam Street. Ya. Sam Street. Terus ya aku kucuk-kucuk gitu, anak baru lulus kuliah. Yang nguliknya cuma ST12, nguliknya Peter Pan, Ungu, Xerox. Nimbrung tuh di tongkrongan mereka gitu. Yang dulunya aku ngebandnya band pop aja gitu, band pop rock. Mainstream, tiba-tiba kenal mereka, ada ternyata ada skena popang nih, ada band-band indie di Bandung. Ya beruntungnya karena nongkrong dan berteman sih, makanya bisa punya link kemana-mana. Dari situ baru kepikiran kayaknya kita udah punya poin plus lah gitu. Maksudnya kita ada di circle dan di community yang oke nih. Kayaknya lucu kalau bikin bandnya band popang pada saat itu gitu. Jadi ya berjalan aja gitu. Jadi kita nggak ada yang pingin matok sebenarnya, wah kita band popang atau gimana. Sebenarnya lagu-lagunya Captivate juga nggak popang-popang banget sebenarnya ya, karena kita ada di community yang popang itu, jadi terbrandingnya ya popang gitu. Padahal lagunya lagu-lagu pop pada umumnya sebenarnya gitu. Tapi aku boleh nanya nggak ke Kak Opik? Kan sebelumnya dari hardcore nih, terus pindah ke genre yang berbeda gitu ya. Kira-kira ada kesulitan nggak kalau dari Kak Opik? Sebenarnya enggak juga sih, karena aku basicnya memang dengerin lagu emo, popang juga dengerin. Makanya sebelum Captivate aku hardcore 2008 sampai 2015 lah. Dari SMA aku ngeband. Tuh udah itu bikin band popang juga sebetulnya. Sebelum kenal ya kan, pas akhirnya bikin popang, satu tongkrongan di studio lah. Akhirnya situ kenal, yang nggak sulit lah untuk penyesuaian ya gitu. Jadi easy ya? Easy lah. Kalau Kak Ray sendiri sebelumnya ada punya band lain sebelum ini? Aku punya dong. band pop. Namanya lucu banget, The Silver. The Silver ya? Ya jadi dulu itu aku punya band ini karena pemain drum dan pemain bassnya itu murid di lesan aku. Aku dulu ngajar les. Jadi murid, drummernya masih SMP kelas 3, bassisnya masih SD kelas 4 apa kelas 5 SD gitu. Karena orang tuanya pingin anaknya punya experience, akhirnya aku diajak orang tua murid untuk ya udah jalan coba gabung nih sama band anak saya biar anak saya ada experience di luar. Nah bapaknya yang rajin tuh cari-cari event di brand-brand event rokok, event apa gitu. Karena anaknya tinggi, jadi nggak kelihatan kayak masih SD dan SMP. Keren ya tapi. Ya terus akhirnya dari situ aku cari teman-teman lagi, sisanya ada teman-teman aku yang lain ada. Sekarang ada dulu tuh ada personanya ada Samuel sama ada Amei. Tambahannya Amei itu sekarang jadi istrinya manajernya Rocket Rockers. Samuel itu sekarang jadi additionalnya Rocket Rockers sekarang. Jadi kita teman satu band dulu ikutan festival menang. Kebetulan jurinya Kang Askar Rocket Rockers. Ya udah jadinya makin hoki lah lingkungannya. Jadi udah langsung sama senior nih mainnya gitu. Ya udah karena di situ lingkungannya jadi ya udah band itu juga jadi awalnya yang bawain cover-cover pop rock, jadi bikin lagu popang juga. Nah disitulah pertemuan aku sama Opik, karena aku punya band, dia punya band, studio latihannya sama, tongkrongannya sama, kebenaran aku juga jadi ada privilege kenal Kang Aska lebih dekat gitu. Akhirnya saat Amei mau memutuskan menikah, aku setahun sebelumnya udah cabut dari band gitu.
bikin Captivate gitu. Cuman si bandnya tetap jalan sampai sekarang juga masih ada, cuman personelnya udah ganti-ganti lah, udah pada cabut gitu. Karena udah ada yang nikah, udah ada yang kerja juga, jadi band itu udah nggak jalan gitu. Seru banget ya dengar ceritanya. Kayak banyak banget gitu. Iya, Hal menarik. kalau dibikin film keren ya. Iya sih. Barangkali. Barangkali. Dengar-dengar nih Kak katanya mau ngeluarin dua single baru ya. Yes, betul. Boleh nggak sih di spill sedikit? Boleh, karena nggak akan lama lagi sih sebenarnya ya, karena ini juga di bulan puasa, teman-teman kita syuting habis buka puasa nih. Jadi habis Lebaran kita akan merilis 2 single gitu. Ada salah satu kolaborator lah bisa disebut untuk sekarang ya. Betul. Ada kolaborator juga di Captivate, main bass. Dia juga akan ikut membantu lah dan meramaikan musiknya Captivate lagi. Kita akan rilis nanti setelah Lebaran sih kayaknya, mulai habis. Belum boleh dikasih tahu ya? Tapi, Judulnya boleh dikasih tahu. tapi kolaboratornya belum boleh. Kolaboratornya belum. Masih. Ya. Kira-kira boleh ditebak nih guys siapa ya Kalian tuh, kolaboratornya? kalau yang mau tahu, aku suka spill Suka spill-spill ya? di salurannya Instagramnya Instagramnya Captivate, ya. Captivate. Namanya Captivate Update. Nah di situ aku suka spill kayak kemarin kita syuting. Kalau nggak ada potongan-potongan Wih, itu, menarik nih ya. jadi teman-teman bisa Siapa cek ya? duluan. Kepo sih. Teman-teman bisa cek duluan di saluran Instagramnya si Captivate gitu. Yang tahu guys boleh jawab di bawah Nah. atau enggak join broadcast channelnya Channel Captivate. Instagram. Oke. Kalau kita ada yang jawab di situ. tepat, Kasih apa Ray? aku kasih Liquid Candyman. Ajay. Ya. 2 Ya botol, sih. bebas pilih yang mana Bebas aja. pilih Itu ya. dari aku pribadi, nanti kita Let's go. COD. Wah, gitu. Tapi boleh diceritain nggak Kak? Kira-kira singlenya tuh tentang apa? Nah, kalau single jagoan ya kan ada 2 nih. Jadi akan kita rilis dulu 1, selang 3 minggu kemudian kita rilis yang kedua. Yang kedua. Yang paling pertama ini harusnya bukan saya yang bercerita, harusnya AOP. Gimana tuh? Karena yang bikin liriknya itu Opik. Opik. Aku purely bikin lagu dan bikin musiknya. lah. Gitu. Jadi aku cuma ngebantuin beberapa bait aja lah untuk ngerapihin liriknya. Tapi kalau keseluruhan lirik ceritanya kayaknya Opik yang bisa cerita. Kalau saya belum nyampe kayaknya di titik itu saya nggak kuat. Aduh, ada cerita apa nih Kak Opik Coba nih? Opik. Sebenarnya ya emang dari keresahan sih. Ya kan keresahan. pas waktu itu posisinya ya lagi patah hati lah. Patah hati ya. Kan Ray bilang kalau bikin lirik harus kena banget, Harus kena bisa banget. kita ya ngalamin Ada gitu. meaningnya gitu ya. betul. Akhirnya pas hari itu aku break lah ya, intinya udah putus, bikin lirik deh. Ya udah bikin aja gitu kayak Ray ini aku ada lirik karena di hari momen itu biar takutnya momennya hilang gitu. Iya. Udah aja bikin lirik ya, intinya lagu ini tentang apa ya? Grief. Kalau nggak bisa dipaksa nggak usah maksain. Gitu aja. nggak Kalau bisa udah nggak mau udah dipaksa. jangan dipaksa. Jangan Judul dikejar ya. lagunya aku spill juga boleh sih. Iya, nggak apa-apa kalau Judul judul. lagunya semestinya. Semestinya, guys. Udah di spill nih. Nah, kalau dia mungkin agak kalau diceritain lagi dia tuh keinget-inget. Tapi kalau aku yang Nggak sih. Jangan ceritain, nangis ya, Kak. Jangan nangis. Enggak lah udah kalau aku berdamai. karena tahu banget itu karena tahu ya keadaannya dia gitu. Intinya lagu ini tuh salah satu pasangannya udah tulus, tapi yang satu lagi tuh tidak bisa menghargai ketulusan si orang ini. Nah kita bertahan yakin pasti bisa berubah dia kalau sama aku. Iya. Itu kan pemikiran-pemikiran kita kalau sudah dibutakan Iya. sama perasaan kan ya. Kalau udah buta kayak itu sih. 3 tahun bertahan, Iya sih. akhirnya 3 tahun ya. akhirnya lepas juga. Mau nggak mau harus ikhlas karena Iya memang lah. memang dia nggak mau, kenapa harus kita paksa? Ya, gitu. itu. Dari situlah dia bikin lirik itu. Pas aku lihat liriknya, wah ngeri juga nih kata aku. Hari itu tuh aku belum bisa bikin lagunya. Ya musiknya lah. Ya musiknya, notasinya belum aku bikin, dia cuma ngirim lirik aja. Terus waktu itu aku habis beres live TikTok ya, aku kan suka live TikTok juga. Jadi beres live TikTok, beres azan subuh lah, aku ngetak-ngatik gitu sambil dengerin referensi. Terus aku coba bikin. Udah aku rekam pakai handphone doang, aku kirim ke dia. Cuman gitar akustik sama nyanyi doang, aku kirim ke dia. Ini gimana kata dia? Duh mantep kata dia. Ya udah. Ya emang enak ya mesti. Lusanya langsung aku garap di studio gitu. Kayak gitu sih. Mantap Itu ya. sih prosesnya ya. Tapi kalau single yang satunya sama. Nah, itu sebenarnya nyiptain sama. remake yang lagu single yang ya jadi dirilis. satu single lagi itu nge-remake single jagoan kita lah yang sebelumnya, supaya kita kan
apa namanya, Warna musik baru ya. warna musiknya baru nih, udah explore lagi ke yang lain supaya ngingetin meskipun kita keluar lagi kayak band baru, seenggaknya orang masih inget band yang punya lagu ini nih, cuman dengan gaya musik yang berbeda musik yang berbeda ya. Nah sebelumnya juga aku dengar dari Kare kan tadi bilang sebelumnya genre kalian itu pop punk, tapi sekarang pindah ke pop rock. Yes. Rock lah. Nah kenapa tuh Kak pindah? Jadi lumayan ini juga sih, apa namanya, disebutnya apa ya, Pertimbangan atau apa? banyak, bukan pertimbangan, apa ya, bukan pertimbangan juga sih, karena dulu juga waktu bikin band popang ini aku bilang kita nggak nentuin band kita popang. Iya sih, benar. Kita dicap popang tuh karena lingkungan kita. Lingkungan karena relasi ya, circle. gitu. Terus ya karena waktu itu lagi rame band-band popang, ya kita go with the flow aja dengan gaya-gaya musik itu. Cuman after personil kita keluar ya, personil cabut 2. Pertama drummer dulu. Pertama tuh. drummer dulu, basis dulu. Iya benar. Basis dulu cabut, drummer cabut. Terus aku berpikir kayaknya ini waktunya yang pas gitu buat kita jadi band baru lagi aja deh gitu. Meskipun namanya sama tapi kita anggap kita band baru lagi aja. Terus ya aku lihat juga teman-teman yang lain kayak Last Child sama For Revenge. Mereka kan jadi dari grassroots juga ya, maksudnya dari teman-teman yang independen terus bikin musik yang bisa menasional lah gitu. Salah satu contohnya ada Last Child, ada For Revenge gitu. Nah, aku tuh mencoba formulanya mereka gitu dengan gayanya si Captivate. Akhirnya 2023 ya waktu itu kita coba, cuman ya mungkin belum berjalan mulus, rezekinya belum ada. 2024 baru kita bisa rilis gitu. Ya, akhirnya situlah single pertama yang benar-benar beda lah 360 derajat itu dari Captivate yang kayak neck deep, tiba-tiba jadi Captivate yang kayak naif gitu. Itu benar-benar berbalik. Tapi ya aku senangnya kita nganggapnya band kita kayak band baru lagi aja. Jadi kita nggak ada harus ngejar kayak streamnya harus kayak lagu sebelumnya. Nggak ada sih. Jadi ya udah rilis aja lah gitu. Seikhlasnya aja. Kalau misalnya rezekinya segitu ya udah nanti kita rilis lagi gitu. Kira-kira kan kakak bikin new wave berarti ya, pindah ke genre yang baru. Sekarang rasanya kayak ada new energy juga nggak, kayak lebih rajin latihan atau lebih rajin ngumpul, terus kayak seneng nggak gitu? Sebenarnya kalau dibilang energi baru, sebenarnya aku ngerasanya aku balik lagi ke diri aku yang sebenarnya. Yang sebenarnya ya? Iya, karena dulu kan sebelumnya memang seneng lagunya lagu-lagu pop rock 2000-an, 90-an gitu, alternatif. Menurut aku pribadi, aku sekarang ngerasanya ya jadi diri aku aja gitu. Jadi diri sendiri. Cuman aku nggak tahu dari sisi Taufik. Cuman kalau Taufik sebenarnya kan ikut di Captivate juga kan di pertengahan setelah kita coba bikin mini album. Ya dia dulu happy ikut Captivate karena popang kan. Yang wave sekarang ya ternyata dia juga dengerin musiknya juga udah beda. Betul. Terus udah jarang banget dengerin lagu-lagu popang lagi, lebih banyak dengerin lagu-lagu yang lebih alternatif, lebih apa namanya? Lebih indie pop lah yang kayak gitu. Arahnya sebenarnya masih independen gaya musik pop rocknya. Cuman bukan musik pop rock yang bukan pop rock ada kayak apa ya? Kayak zaman-zaman TV dahsyat gitu. Nggak kesana banget sih gitu. Banget ya. Cuman kita nge-recall vibes tahun 90 dan 2000-annya gitu dengan gaya sekarang, karena kalau boleh sedikit bocorin nih di mini album itu kita gaya musik pop rocknya macam-macam. Ada yang kayak Rumah Sakitnya, ada yang kayak Boss Like Girls-nya, ada yang dibilang apa namanya gayanya kayak worship gitu, ada yang kayak rocknya Hindia, ada gaya rocknya Lomba Sihir. Karena aku juga ngelihat tren sekarang kan, aku coba melihat pasar sekarang seperti apa, ya aku coba masukin nih di gayanya si Captivate. Makanya musik pop rocknya juga nggak yang semini album nanti rilis itu sama semua, enggak. Beda-beda justru. Ya itu menurut aku salah satu hal yang aku suka gitu. Kita nggak template jadinya gitu, ya udah bikinnya lagi seru nih bikin ini, ya udah bikin aja. Jadi nggak ada tuntutan lah gitu jadinya. Jadi ke pendengarnya juga kayaknya seru deh. Karena nggak
monoton gitu Iya, nggak musiknya. patok lah gitu, Nggak nggak patok patok. gitu ya. Nggak harus Karena popnya harus gini terus atau iya. enggak rocknya harus gini terus enggak. jadinya bisa explore ya Betul. kayak pendengarnya. Guys, langsung sih guys dengerin Captivate. Ya. Di Spotify ada? Di Spotify ada, kita Apple Music? ada. Jadi lengkap. Every platform ya. Ya, semua platform kita ada. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau dengerin silahkan gitu ya. Jadi semoga teman-teman terpikat ya hatinya lah gitu ya. Terpikat. Sesuai namanya, Memikat hati. Tapi kalau aku sih jadi kepo sih. Ya. Udah denger Kak Ray sama cerita Kak Ray sama cerita Kak Opik, jadinya kayaknya kayak new wave, terus kayak pengen dengerin lagu baru. Aku kan suka gitu kan, suka pengen dengerin lagu baru. Terus aku tuh nggak bisa yang kalau misalnya sesuatu nggak ada yang menarik, aku nggak bisa. Jadi harus banyak explore. Ya, gitu. ya. Tapi kan kalau sekarang sih aku lihatnya seru, maksudnya band-band yang sekarang pun kayak kalau di Bandung kayak ada Kale, ada Alkatri, ada Collapse, ada Lipzig, terus banyak teman-teman Ada Sunbed juga. ada Sunbed, ada Pudar, Asur. Maksudnya mereka juga sebenarnya nggak yang harus keras-keras banget, Iya. cuman mereka punya sisi popnya masing-masing Popnya lah masing-masing, gitu. Punya sisi betul. popnya masing-masing. Nah, aku mencoba menyerap apa yang sedang happen. Ya aku coba tuangin di gayanya Aplikasiin ya. Captivate gitu. Mungkin sekarang lagi rame alternatif, lagi rame apa namanya? Shoegaze gitu. Shoegaze, Ya udah ya. kita cobain gaya shoegaze kalau dimasukin di Captivate kayak gimana gitu. Jadinya pop shoegaze bisa jadi kan ya. Karena ya basicnya karena aku dengerinnya dulu tumbuh besarnya dengan lagu-lagunya Ungu, Peter Pan, Iya, bener. Samson, ST12, mau nggak mau kita yang angkatan aku terpaparnya sama nada-nada musik populer pada zaman itu kan. Cuman ada yang bisa diusahakan nih di sisi lainnya apa? Oh, mungkin secara aransemen, secara instrumennya, pendekatannya bisa dengan gaya anak sekarang gitu. Tetap kita mengikuti zaman lah gitu. Meskipun kita sebenarnya nggak Gen Z amat gitu. Tapi kayaknya kalau Gen Z pasti suka sih. Beneran karena aku Gen Z juga pasti suka. Apalagi yang liriknya tuh relate gitu sama kehidupan. Terus kayaknya denger tadi cerita Kak Opik itu kayaknya relate sih sama anak zaman sekarang sih ya. Iya, intinya galau sih. Galau sih. Soalnya sekarang seru kan, maksudnya kayak ada Bernadia, Ya. dia punya lirik yang lugas menceritakan keseharian dia, perasaan dia. Ada juga Idgita dengan keluh kesahnya, ada juga India. Perunggu dengan cerita sebagai pekerjanya Iya. gitu. Nah, untuk si Captivate sendiri, secara lirik ya kita lugas-lugas aja Lugas gitu, aja to the ya. point gitu. Cuman secara musikal ya kita mencoba ngeblend lah dengan selera anak sekarang gitu. Keren. Nah balik lagi ke rilisan yang baru nih Kak. Yes. Dua rilisan yang baru. Kalau dari Kak Opik dulu nih, Boleh. mana yang lebih personal? Personal apa nih? Secara lirik, Kasih yang semestinya dong. yang semestinya. Kalau Kak Ray, Aku udah pasti terbaik untukmu. terbaik untukmu Ya. ya. Karena terbaik untukmu, fun fact juga ya. Mm-mm. Itu Ray yang ngalamin sebenarnya. Gitu ya. Gitu. Keren. Kalau terbaik untukmu tadi remake ya? Tapi, Ya itu di remake. Kalau yang sebelumnya udah ada versi yang lama. tapi nyeritain tentang apa tuh Kak? Kalau itu lebih kalau Opik kan semestinya kalau lagu yang Opik itu lebih kayak ya udah deh aku lepasin kamu aja gitu. Meskipun masih sakit hati sebenarnya masih nggak mau nerima gitu. Semestinya itu masih nggak mau nerima. Nah kalau terbaik untukmu ini aku ngelepasin tapi sama aku didoain juga gitu. Keren. Karena dia memilih orang yang tepat gitu. Kalau dia meninggalkan Opik memilih orang lain belum tentu Nggak tahu tepat lah. gitu. Menurut saya. Tapi dua-duanya sama-sama kayak mengikhlaskan Betul. gitu ya. Pada akhirnya ya udah deh. Ya udah deh gitu itu. ya. Kalau fasenya mungkin ya itu gitu. Tapi kalau sekarang karena sudah menikah, saya sudah menikah, saya udah nggak punya keresahan. Nggak punya keresahan lagi setelah menikah. Iya. Jadi paling yang recall cerita-cerita dulu aja yang bisa dibikin jadi tema si lagunya atau enggak cerita dari teman-teman gitu. Boleh nggak nih di-spill sedikit lirik lagu yang meaningful gitu? Dari lagu yang mana? Dari rilisan baru ini. Boleh rilisan nggak baru. kira-kira? Aku juga sebenarnya ngejagoinnya lagunya dia ya. Sebenarnya karena kalau yang terbaik untukmu mungkin itu udah dirilis duluan sebelum cuman ini keluar versi baru. Kalau dari yang
Taufik itu ada lirik paling awal aku nyanyiin pas Apa tuh? Jreng. Pas Jreng pertama itu lirik yang pertama aku sebutin adalah kalimatnya mereka bilang melupakan perihal waktu. Mereka bilang melupakan perihal waktu ya. Nah, tapi bagi Tapi bagiku benar. tapi bagiku tak semudah itu. Anjay. itu deep banget sih. itu 2 bait awal menurut aku udah langsung aku nginget dia waktu ketemu aku nangis ya. gitu ya. Nangis Aku ya. udah Enggak nangis Aduh. juga, Bro. Aduh, udah keinget langsung bukan? Enggak lah. Mereka bilang melupakan perihal waktu. Tapi bagiku tak semudah itu gitu. Karena kan teman-teman suka bilang, udah tinggalin aja lah. Gak benar tuh cewek gitu. Tapi kan menurut dia pribadi membekas itu. Kita nggak bisa ngejudge dia harus gampang langsung lupain orang yang dia sayang gitu kan. Meskipun si orang yang dia sayang juga nggak bisa berbalik sayang sama dia sebenarnya gitu. Karena dia udah milih orang lain gitu. Itu lirik paling pertama yang menurut aku langsung Cep banget ya. Kalau yang ceritanya sama kayak dia pasti langsung kerasa gitu langsung. Ya juga ya. Gitu. Keren juga ya. Relate juga ya gitu. Ini kalau kata aku ya, rilisan ini singlenya itu kayak bilang ke anak-anak Gen Z zaman sekarang kayak bahasanya tuh tenangin diri lo. Tenangin diri lo. Gitu sih kalau Tapi aku nggak tahu kalau part dia yang mana Oh, aku ya. nggak tahu. Kalau aku sih lirik paling awal itu. Yang itu ya, Dia yang 2 baris meaningful awal. banget. Kalau aku karena tipikal orang yang lebih emosional ya, gampang apa ya tersentuh lah gitu. Ada liriknya apa sih yang cukup sudah tangisku, bahagiamu bukanlah aku. Anjay. Gitu kan. Cukup sudah tangismu, bahagiamu bukan aku. Aku cukup sudah tangisku, bukan. Tangisku. Tuh ya guys. Cukup sudah tangisku, Sudah bahagiamu bukanlah. tangis. Iya gitu. Bahagiamu Ya udahlah bukan nggak apa-apa. Real Tapi, lu kayak tapi tetap masih nangis. Iya masih nangis ya. Masih nangis. Tenangin diri lo tapi masih nangis. Iya. Gak apa-apa deh, kamu sama yang lain tapi tetap nangis gitu. Enggak lah, ikhlas. Ikhlas ya. Iya. Ya ini beneran kayak ikhlasin aja Iya, gitu. betul. Soalnya emang kayaknya permasalahan Gen Z zaman sekarang tuh lebih suka nge-begging dan gak bisa ikhlas gitu. Kayaknya kalau dengerin rilisan baru nanti guys, relate banget sama kalian sih. Mungkin kalian bisa lebih tenang gitu ya ke Betul. depannya. Intinya apa satu, jangan begging. Jangan begging itu sih. Ya itu sih. Kalau aku pribadi, ya kenapa? Ya mungkin aku juga nggak tahu. Mungkin kalau band-band sekarang kan liriknya lebih apa ya? Lebih dibikin ada maknanya lah kalimat-kalimatnya. Nah kalau kita karena kita angkatan dulu, secara lirik ya kita lugas aja kita sampaikan apa yang kita rasain gitu, bukan kalimat yang lebih Metafora gitu. ya betul, betul, metafora tidak terlalu metafora lah. Tidak Kita terlalu lebih lugas secara Lugas lirik langsung gitu. ya. Nah kalau dari proses pembuatan lagu atau single baru ini Kak, kira-kira ada tantangan gak sih? Tantangan yang bikin sulit kayak atau apa kayak gitu? Sebenarnya cuma mood sih. Mood aja ya? Mood aja. Kebetulan kalau bikin musik, sebenarnya biasanya aku ngerjain sendiri dulu, baru aku share ke Opik gitu. Aku biasa ngerjain dulu di studio, udah jadi, baru aku share Opik. Apa nih yang kurang? Misalnya kurang ini, baru kita tambahin. Ya. Tapi biasanya kakak bikin instrumen musiknya nih. Terus misal kakak dengerin, terus kalau misalnya ada ketidak cocokan misalkan, Iya. itu kalian obrolin langsung apa kayak gimana? Pasti langsung ngobrol. Part ini kayaknya gini deh. Gini. Mau nelpon atau chat pasti ngobrol. Ini part ini kayaknya kurang ini deh. Seru-seru. Misalnya dia, Opik juga ngasih alasan kan biar ini nih biar gini. Oke kita coba dulu, nanti kalau misalnya nggak cocok, baru kita coba ke yang lain gitu. Semua tentang komunikasi ya. Yes, betul sekali. Kalau dari Kak Opik ada nggak kesulitan atau tantangan di Sebenarnya single kalau ini? di Secret Fat sendiri, sebelumnya memang lagunya Ray yang bikin semua gitu. Jadi untuk musik apapun Ray yang bikin. Kayak kemarin kan kayak aku ngerasain yang lagu ini yang baru. Udah deh Ray nih aku ada lirik. Musiknya pengen kayak gini ya. Jadi aku hanya ngasih referensi. Ngasih Nah nanti referensi, Ray ya. yang mengimplementasikannya gitu. Ya betul. Keren. Jadi aku percayain aja sama Ray gitu. Ya. Aku juga sebenarnya aku nggak ngerjain sendiri, aku juga Ada dibantu. dibantu. Jadi shout out untuk Faris Sehan. Hmm. Dia menurut aku salah satu produser muda yang canggih banget. Dia ada di belakangnya Bleach, 510 di belakangnya 510 juga membantu. Di belakangnya Kale juga. dia Keren. salah satu sosok produser muda yang oke. Di belakangnya Rocket juga dia suka bantu. Jadi shout out untuk Faris Sehan. Dia Mas Faris. ya dari awal aku bikin lagu gitu, setelah ikut di
skena-skena popang dari awal sampai sekarang Faris banyak kebantu banget sih. Meskipun dia orang belakang layar, tapi dia sangat berperan penting kalau di Captivate gitu. Makanya kalau bisa disebut dia personil personil rahasianya kita lah gitu. Personil rahasia. Iya gitu. Yang gak ikut manggung gitu. Nah kalau ke proses kreatif sendiri nih Kak, biasanya yang dominan duluan buat nyiptain single atau lagu tuh siapa? Kak Ray kah atau Kak Opik dulu atau dua-duanya bisa kadang bareng gitu? Bisa aja dua-duanya. dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kayak Opik juga misalnya lagi punya lagu pasti ngirim ke aku. Mungkin kalau Opik karena ada kesibukan kerja juga, jadi dia mungkin gak bisa langsung ngerekam di DAW lah, misalnya gak bisa langsung rekam di komputer, paling dia ngirim akustik sama nyanyi gitu, kirim ke aku, baru aku dengerin kalau kayaknya ini pas nih, boleh kita garap gitu. Jadi memang bisa dari aku, bisa dari Opik gitu. Ataupun dari teman-teman di luar Captivate juga bisa. Jadi misalnya ada beberapa teman-teman gitu punya lagu, kalau kita cocok bisa kita bawain, nggak masalah. Oh, berarti bisa dari relasi luar juga ya? Betul. Kita tuh nggak Tidak yang harus lagunya ciptaan kita gitu. Misalnya kita punya teman, dia nggak bisa ngeband tapi bikin lagunya bagus. Terus pengen kita bawain ya, oke lah gitu. Jadi Gas ya. kita tetap ngebuka siapapun teman-teman di lingkungan kita untuk bisa andil juga di Captivate gitu. Karena dulu mungkin kita masih idealis ya, dulu mah ini harus bikin lagu sendiri. Kalau sekarang mah udah, ayo siapa yang punya lagu Lagunya boleh. enak, boleh. Lagunya enak boleh deh, ayo kita yang bikin musiknya gitu. Jadi kayak gitu. Dulu kan pernah idealis tuh, capek gak Kak? Sebenarnya kalau dulu nggak capek, happy malah. Happy ya, karena saya. itu yang kita mau gitu. Maksudnya itu masih menggebu-gebu lah ya dulu main popang, main di gigs gitu. Karena Tapi kan kita juga aktif juga di si komunitas popangnya juga. ya aktif di komunitasnya gitu. Jadi seru. Cuman kalau fasenya sekarang sebenarnya masih seru mainin musik popang. Cuman kita nggak bisa jadi opsional aja sih. Kalau dari aku pribadi, band kita masih belum bisa jadi opsi dibandingkan band-band yang lain. Karena mungkin band-band yang lain lebih melek media sosial, lebih cepat dapat atensinya, terus pada lebih muda juga. Tapi kenapa gitu. tuh? Kenapa Kak? Kalian ngerasanya kenapa? Apanya? Bukan opsi gitu. Karena satu, Captivate itu bandnya nggak melek medsos dulu awalnya. Kita telat banget, kita melek medsos pas pandemi ya. Ya. Dulu tuh kita ya di media sosial cuma ngupdate manggung aja. Kita nggak ngonten, kita nggak ada bikin rilisan lagu campaign itu nggak ada. Jadi just a happy aja manggung, off air, gas gitu. Tapi kan kalau sekarang udah beda, banyak band-band popang yang baru bikin band setahun, dar meledak gitu. Karena mereka udah melek sama media sosial, cara beriklannya, dan cepat bisa dapat atensi gitu. Mereka udah pada pintar-pintar punya strategi marketingnya masing-masing. Nah itu yang sekarang kita terapkan di sama kita gitu. Gimana caranya kita bisa main juga nih di kolamnya mereka gitu, tapi dengan gaya musiknya kita aja gitu. Berarti sekarang belajar gitu. Betul. Belajar hal baru. Belajar terus lah itu mah pasti. Oke, lanjut lagi ke tadi proses kreatif. Biasanya Captivate tuh lebih seringnya tuh spontan atau udah direncanain Telat rewu ya. atau direncanain mateng gitu. Atau lebih spontan gini gas bla 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 atau Nggak tahu sih, nanti kita karena bikin yuk. Mengalir aja ya. Ngalir sih, ngalir. Jadi nggak yang besok bikin single nggak gitu. Enggak. Kadang dia juga tiba-tiba bingung. Ini mana bikin lagu buat kapan, Ray? Aku jawabnya nggak tahu nanti. Kadang gitu misalnya. Karena ya mungkin karena di Captivate aku yang dari awal gitu. Jadi mungkin karena aku udah keterbiasaan, aku nggak yang harus nunggu teman-teman yang lain dulu untuk ngabarin bikin lagu. Jadi aku selalu inisiatif duluan, membuka pancingan kreatifnya. Ibaratnya teman-teman lagi pada sibuk dengan kegiatannya, aku iseng aja bikin sendiri, share. Nanti dari situ teman-teman baru kepancing, seru nih gitu. Kalau saling nunggu pasti ya nggak akan nemu-nemu juga gitu. Makanya karena udah terbiasa dengan ngerjain duluan aja, ya udah gitu. Toh juga sekarang kan kayak Opik udah mulai ngasih lagu, ngasih lirik gitu. Ya itu berjalan dengan sendirinya gitu. Keren. Gitu. Berarti ininya pemantiknya di kakak gitu ya. Betul. Kurang lebih itu. Oke.
Nah, kira-kira berapa lama sih Kak kalau misalnya dari kalian nge-share instrumen atau lirik terus sampai jadinya si single baru, kira-kira butuh berapa bulan? Atau biasanya cepet? Yang aja lama tuh, Ren. Yang merindu aja setahun baru satu lagu. Setahun? Ya, ya karena posisinya kan kita aku udah berkeluarga, Taufik lagi sibuk dengan usahanya. Maksudnya kita udah punya kesibukan bukan kayak waktu masih bujang gitu. Maksudnya ya Opik masih bujang, tapi kan dia usahanya padat nih. Aku juga udah menikah, aku ada kerjaan juga. Maksudnya tidak sesenggang waktu kita bener-bener masih umurnya di angka 20 lah gitu. Nggak sesenggang itulah gitu. Jadi kalau sekarang mungkin ya kita ngerjainnya di sela-sela waktu kita. Tapi untuk single yang sekarang menurut aku ini juga lumayan lama ya. Maksudnya hampir setahun setengah untuk lagu ini tuh. Karena ya itu tadi kita memulai dengan musik baru. Kita juga kehilangan pendengar kita yang lama. Secara engagement kita juga mungkin turun. Nah, itu juga kesulitan kita untuk mencari kolaborator sebenarnya untuk ngebantu kita memproduksi karya-karya kita gitu. Tapi untungnya dunia masih berputar. Untungnya ya ada Candyman gitu, bisa supporting kita juga gitu. Mantap, terima kasih Candyman. Ini semoga berkah di bulan puasa ini ya. Kita rilis juga nanti lagunya rame gitu. Amin. Seperti itu. Ya. Keren sih. Tapi pernah nggak ada perbedaan pendapat gitu? Terus biasanya diselesaikannya kayak gimana? Pasti, itu mah udah pasti. Itu pasti ada. Diselesaikannya biasanya gimana? Komunikasi. Ngobrol aja. Ngobrol kayak dulu nih misalnya. Contoh waktu personil masih berempat misalnya. Si basis misalnya nggak seneng sama aku. Si basis cerita ke dia. Si basis cerita ke si drummer. Nah, Opik sama drummer cuman bilangnya gini, kamu ngobrol aja sama si Ray, gitu. Obrolin aja langsung gitu. Nggak usah cerita ke kita gitu. Kalau kamu nggak suka, mending langsung ngomong atau nggak langsung chat aja di grup. Sok, tinggal ngobrol. Lebih kayak gitu. Kayak sekarang pun sama. Tapi kalau sekarang kan posisinya juga udah nggak kayak dulu ya. Maksudnya yang dulu kan masih muda, terus masih apaan sih gitu. Sekarang mah lebih kayak ya udah dijalanin aja gitu. Nggak usah saling nunggu ya. Udah ada inisiatif masing-masing aja. Nggak usah yang harus diingetin kayak gimana gitu. Karena aku masih percaya kalau ngeband itu inisiatif tuh akan membuahkan hasil yang maksimal lah gitu. Baik buat diri sendiri ataupun buat teman-teman kita satu band gitu. Jadi nggak ada hal yang keterpaksaan atau gimana. Misalnya kayak Opik nggak enak ya udah tinggal ngomong aja gitu. Orang nggak suka maneh gini. Oh ya udah kalau memang maneh nggak suka orang minta maaf. Tapi aku kasih tahu kenapa aku melakukan hal itu gitu. Melakukan hal itu ya ini alasannya ya buat kita juga misalnya gitu kayak gini. Ngalah ya berarti. Ya jadi aku juga masih memberikan POV-ku juga kenapa aku melakukan hal itu. Kasih alasan juga. Gitu sih ya. Kalau dari proses kreatifnya, kalau misalnya single terbaru ini pengennya ditunjukin ke audiens yang kayak gimana sih, Pak? Sebenarnya kayak siapa aja atau enggak? Ya sudah pastinya seperti gitaris saya. yang mengalami hal yang sama. Terus yang kedua, semua orang boleh dengerin lagu ini sih sebenarnya. Kita nggak ada matok siapa. Jadi selama lagunya relate sama kalian, mau yang udah menikah atau tidak menikah, atau yang pacaran atau yang masih jomblo, silahkan aja mendengarkan. Gitu. Kita nggak ada yang terlalu spesifik harus ini tuh gini banget atau gimana. Enggak sih, karena aku masih percaya kalau lagunya memang enak gitu, ya pasti cocok di semua telinga orang gitu. Kayak kita sekarang lagi sering dengerin lagunya Perunggu kan. Karena kita suka dan enak, siapapun bisa dengerin. Anak kecil aja sekarang nyanyi lagunya Maling. Berarti kan relate gitu. Berarti nggak ada batasan umur untuk menikmati karya tersebut gitu. Jadi ya pokoknya kita rilis, silahkan teman-teman mendengarkan. Kalau yang suka mungkin disimpan lagunya, kalau yang nggak suka mungkin bisa dengerin band yang lain. Betul. Itu aja sih, lebih ke sana. Kalau harapannya buat audiens udah ngedengar lagu ini tuh, kalian pengen audiens ngerasa apa?
harusnya lega ya. Lega ya. Karena ada yang mewakilkan gitu untuk teriaknya gitu. Pesannya sampai. Iya. Pesannya Kan itu kan. sampai. Meaning lagunya gitu nyampe. Seenggaknya yang dengerin teh lega gitu. Dia nggak bisa ngomong tapi dengerin lagu teh udah bisa gitu ya. Udah bisa akhirnya Oh, ternyata ada terwakilkan juga yang nih, sama Ada gitu juga ya. yang sama nih gitu. Kalau lagu ini jadi soundtrack kehidupan seseorang, kira-kira itu momennya tuh kayak gimana? Lagi kayak gimana orangnya? Kayak Kak Opik tadi ya. Ya silakan Ya, Opik ceritakan. kurang lebih ya sama kayak aku yang tadi ceritain di awal. Ya paling kayak gitu sih. Kurang lebih. Kalau yang Merasakan satu patah lagi, hati lah gitu. Orang merasakan. patah hati mungkin relate lah. Gitu. Kalau yang satu lagi, Kalau yang satu lagi menurut aku mungkin banyak yang di posisi itu. Jadi banyak yang mencoba merelakan dengan hati yang lapang menjadi pria yang hebat gitu untuk melihat pasangan yang dia cintai bersama orang lain tuh kayaknya banyak banget. Jadi mungkin karena lagunya belum muncul aja, jadi orang belum bisa mendengar. Benar, Tapi ya. semoga dengan adanya podcast ini ngobrol di sini, seenggaknya lagunya bisa kelihatan dan orang bisa dengar gitu. seenggaknya udah kegambar ya Betul. lagunya kayak gimana. Guys, buat kalian yang kepo nanti ya, seudah lebaran. Ingat, Iya. Habis lebaran itu hadiah lebaran untuk teman-teman. beberapa pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Harapan Captivate buat 2 single ini apa? Kamu dulu Pik. Ya, yang tadi sih balik lagi. Mudah-mudahan nanti rilis single ini lagunya bisa diterima lah. Semua. Aku nggak matok genre apapun. Yang penting semua kalangan bisa dengar. Mudah-mudahan meaningnya tersampaikan dan apa ya, ada juga yang ternyata kalian tuh nggak sendiri loh ngerasain ini tuh gitu. Kalau aku gitu sih. Keren. Berarti pengen ngerasa deket sama audiens ya. betul. Kalau Kak Ray, Kalau dari aku masih sama seperti lagu-lagu yang lain aku rilis. Semoga lagu yang kita rilis jadi pintu rezeki buat semua orang yang terlibat di dalamnya. Cukup itu aja. Jay keren anjay. Cukup itu aja. Aku nggak banyak minta yang lain. Seenggaknya kalau lagunya rame, semua yang pernah terlibat sama Captivate, semua kebagian rezeki. Amin. Itu aja cukup. Termaksud Candyman. Yes. Terima kasih Candyman. Yes. Kan itu kesukaan aku. Yes. Tapi seudah rilis single ini kira-kira kalian mau istirahat dulu kah sejenak atau mau ada langsung bikin EP atau album? Tengah tahun mini albumnya keluar. Tengah tahun mini Tengah albumnya tahun. ya. Setelah Akhir. perayaan ulang tahun Indonesia. Anjay. Perayaan ulang tahun Indonesia. Ini mah kayak ngebut sih. Ngebut ya. Cuma materinya udah pada beres, cuman ya sebenarnya lagunya udah beres semua nih. Oke. Cuman kita rilisnya memang biar bertahap aja gitu, nggak dilangsungin karena dulu bikin satu lagu liburnya lama. Jadi deh, sekarang kita bikin dulu aja 5 lagu, semua udah beres. Nah, tinggal ngatur nih kapan mau dirilisnya. Jadi nggak usah rekaman lagi gitu. Keren. Nah kalau dari aku ada pertanyaan terakhir nih Kak. Boleh. Boleh nggak kasih pesan buat teman-teman mungkin teman-teman audiens yang baru kenal sama Captivate? Yap. Boleh nggak dikasih pesan dari Kak Ray dulu? Pesannya apa ya? Kalau aku sebagai aku sekarang ya, maksudnya sebagai posisinya sebagai Ray ya, bukan anak band gitu. Kalau dengerin lagu kita, semoga ya kamu juga bisa merasakan hal yang bukan, kamu bisa memetik hal positifnya gitu. Kalau dengerin lagu kita, kamu bisa terbuka, bisa berpikir sehat gitu dari cerita yang kita sampaikan. Lebih ke situ. Sama satu lagi yang tadi apapun teman-teman kerjain, semuanya nggak usah memasang ekspektasi yang tinggi sih sebenarnya. Biarin aja semuanya berjalan sesuai rezekinya. Tapi kalau yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita kendalikan, usahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau udah dirilis nih lagunya, kan nggak bisa maksa orang harus denger dong. Itu tinggal tangan yang di atas yang menggerakkan untuk bisa masuk ke telinga teman-teman. Alhamdulillah masih ingat yang di atas ya. Iya. Apa yang di atas, Ray? Puasa nggak hari ini? Puasa dong. Kamu Puasa. tadi Bibirnya kering soalnya. Bibirnya kering. mokel terus, Ray. Kalau Kak Opik? Kalau aku sih lebih pesannya ini sih, kalau kita berkarya ya, lebih ke karya, jangan takut nggak ada yang dengerin. Kalian punya lagu apapun, rilis aja, nothing tulus lah. Yang penting kalian udah step-stepnya dilakuin, itu sih. Insya Allah kalau kalian yakin pasti ada momennya, gitu aja. Keren. Kalau aku dari Captivate bener sih tadi. Aku mah as a Gen Z gitu ya.
guys, kalau abis ngobrol sama mereka tuh kayak di papatahan tenangin diri lo. Pokoknya mah aku sempet denger dari siapa gitu. Ada teman aku yang bilang gini, kalau gue Rey, dasa galana oge bakal sakali ewang. Oh iya juga ya. Bakal sakali ewang, tapi tak apa iraha gitu. Kan waktu ya. Ya, nggak tahu kapan, tapi bakal semuanya bakal ngerasain lah, semua orang bakal ngerasain hal tersebut, tapi kita nggak tahu kapan buah itu bisa kita petik gitu, hasil dari kerja keras kita bermusik. Mungkin hari ini kita lagi denger Perunggu. Mungkin besok seudah lebaran kita dengernya Captivate semuanya ya. Amin. Thank you. Terima kasih. Sekian sih dari aku. Ada penutupannya gimana? Ini lucu sih, kalau penutupannya gini, dadah. Dadah. Nah, Mas Bono next mah ya harus kesini. Iya Mas Bono, Udah maaf ya. ditungguin. Kita tadi nggak bisa ketemu, tapi semoga nanti Next kita lah. bisa ngobrol di Kita ada podcast waktu yang lain. Mungkin abis ngeluarin single mau showcase gitu ya. Yes. Bisa. Boleh. Pasti nanti jadwalnya akan kita share. Candyman Bareng juga kita. support kan. Ya. Jangan lupa di follow. Masih. Jangan lupa Ya, follow showcase. Instagramnya apa? Candyman Worldwide. Nah, sama Dan jangan lupa buat tongkat Captivate juga. ya, buat tongkat kreatif. Dua tongkat dan kreatif. Captivate. Betul. Yes, keren banget. See you on next video. Bye. Mas Bono, kasih